Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam upaya melakukan upaya diplomatik untuk mencegah meluasnya konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas. Menlu Antony Blinken berada di Timur Tengah dan telah berbicara dengan para pemimpin di Israel, Otoritas Palestina, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, serta Mesir. Hari Minggu, Blinken bertemu Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi dan mengatakan ia datang untuk bekerja sama dan memastikan krisis dan konflik ini tidak menyebar ke tempat lain. Sementara Presiden el-Sisi mengatakan ia prihatin serangan balasan Israel ke Gaza telah melampaui hak untuk membela diri dan berubah menjadi hukuman kolektif terhadap 2,3 juta warga Palestina. Di Gaza, lebih dari 2.300 orang tewas dan 9.700 lainnya cedera akibat serangan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara pihak berwenang Israel mengatakan sedikitnya 1.300 orang tewas dan 3.200 cedera di Israel akibat serangan militan Hamas. Deplu Amerika mengkonfirmasi 27 warga negara Amerika meninggal, sementara 15 lainnya dan seorang pemegang izin tinggal Amerika belum diketahui keberadaannya. Presiden Joe Biden telah berbicara dengan keluarga warga Amerika yang diyakini disandra di Gaza dan menyatakan komitmennya untuk melakukan segala yang mungkin untuk mencari dan membawa pulang setiap warga Amerika yang hilang ke tengah keluarga mereka. Seiring eskalasi serangan antara Israel dan kelompok militan Hamas, media sosial di Amerika dan Uni Eropa juga digempur oleh konten palsu dan berita bohong. Modusnya beragam, mulai dari disinformasi gambar hingga membuat akun palsu. Dan ini memicu Uni Eropa untuk meminta raksasa media sosial agar segera bertindak. Di era media sosial, disinformasi dan misinformasi kerap mengikuti konflik yang terjadi. Namun dalam konflik antara Israel dan Hamas kali ini, pengamat terkejut akan parahnya penyebaran informasi yang salah dan palsu. It is worse than the lead up or following January 6th. It's worse than the height of the COVID-19 pandemic or vaccination rollouts. Seperti salah satu video populer di TikTok dan X, dulunya Twitter, yang mengklaim Ukraina menyelundupkan senjata untuk Hamas. Video berisi berita bohong ini sudah ditonton jutaan kali. Video lain menunjukkan anak-anak dalam kandang dan diklaim sebagai anak-anak Israel yang diculik Hamas. Media Wise mendapati video ini diunggah ke TikTok beberapa hari sebelum serangan terjadi. Modus lain mencatut profesi wartawan. X menangguhkan akun atas nama Verona Mark, akun palsu yang mengaku sebagai wartawan BBC. Dalam zona konflik aktif, wartawan kerap tak punya akses ke wilayah yang terdampak, sehingga menciptakan kekosongan informasi. Disinilah disinformasi mengisi vakum tersebut. It means that a lot of the misinformation and propaganda online can undermine efforts for, timely, accurate information that the public needs and also millions around the world. Dalam surat kepada Meta, X, dan TikTok, Uni Eropa meminta platform media sosial ini untuk memonitor dan menghapus konten ilegal dalam standar Eropa. Sementara di Amerika, Meta mengaku telah menghapus konten dari Hamas yang dikategorikan oleh pemerintah Amerika sebagai organisasi teroris 7 kali lebih banyak ketimbang sebelum konflik yang dimulai pada 7 Oktober lalu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke bioskop-bioskop di Amerika yang saat ini diramaikan oleh film-film konser musik, seperti film tur Taylor Swift yang akhirnya meraup pra-pemesanan tiket bioskop hingga senilai $100 miliar menurut pantauan jaringan bioskop AMC. Menurut analis, film konser seperti ini bisa mengisi kekosongan bioskop akan film-film blockbuster. Pusat belanja The Grove di Los Angeles, negara bagian California, ditutup untuk penayangan perdana film konser musisi Taylor Swift, berjudul Taylor Swift The Eras Tour. Sebagian orang yang datang memang fans berat Taylor Swift. Came here to watch a movie, and then I found out that Taylor Swift is premiering her own movie here, and there's just a bunch of people here
lining up, hoping to potentially see her. Tapi ada yang sekedar penasaran. We kept seeing signs saying, "Welcome Taylor Swift, friends and family." We were like, "Oh, this is like a Taylor Swift thing." I didn't know this was happening today. It's nice to see a whole bunch of people gathered around. Film Taylor Swift menampilkan konsernya yang juga laku keras, membawa angin segar ke industri bioskop yang lama tertekan akibat pandemi COVID dan belakangan juga oleh mogok berbagai serikat pekerja Hollywood. It's kind of fun to think about because it is a new way of looking at what can really be achieved in movie theaters with specialty events like this when they are given a traditional Hollywood-like release pattern and not just in 500 or 600 theaters. They're going nationwide. They're going all weekend and playing in IMAX and all of the premium formats. So it really is a regular movie unto itself. And I really do think we could see more of that in the future to help ease the slower weekends at the box office when Hollywood doesn't have a big blockbuster out. Pada Desember, giliran Beyonce meluncurkan film layar lebar juga menampilkan tur konsernya yang tiketnya juga laku keras. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan diaspora Indonesia Linda dan Wawan Tan yang berhasil mempertahankan sebuah restoran sushi di kota Baltimore, negara bagian Maryland, selama lebih dari 20 tahun. Lewat restoran bernama Chio Sushi ini, keduanya mengatakan bangga bisa ikut memperkenalkan sushi dengan bahan daging kepiting asal Indonesia. Inilah pasangan Linda dan Wawan Tan, diaspora Indonesia, pemilik Chio Sushi, restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yafi, warga Amerika di Baltimore, Maryland. We found out about Chio Sushi through my brother-in-law 15 years ago, and he specifically told me about the Nate roll. And so I tried the Nate roll 15 years ago, and I've been coming back ever since. Nate roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia. Yeah, we are so proud serving Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah, dari situ saya kebiasaan. Saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Mereka membeli Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya, serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. I can teach them how to do the best for their job, but I cannot teach them how to care to people. Because that's from your heart. My secret is treat them as your family. Dari Baltimore, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.